Kalau dibilang Prabowo itu pernah diberhentikan, ya kan? Kalau dibilang Prabowo itu pernah diberhentikan, fakta. Itu kampanye negatif. Okay. Kalau dibilang katanya Prabowo nggak punya burung, saya bilang katanya kan. Saya berani ngomong, bahkan ini gak usah diedit. Itu fitnah, ya bilang. Iya kan? Itu fitnah, itu black campaign. Walaupun mungkin benar, saya bilang gitu kan. Tapi itu apakah bisa dituntut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast saya, Ferry Amsari. Hari ini ketemu sama mantan partner sebenarnya. Gak jadi. Gue sebenarnya seru sama lu bang. Cuman gara-gara waktunya gak pernah tepat itu gue. Udah lama gak ketemu, tiba-tiba udah jadi bintang film Dirty Vote aja. Bang Sam Dharma Putra Ginting. Aku baru tahu marga Ginting itu salah satu marga terbesar. Iya. Di Batak ya. Di Karo. Cabangnya banyak. Ya banyak. Lu nggak mau disebut Batak ya, Karo. Batak Karo. Beda gitu ya. Ya kayak orang Sunda sama Jawa aja kan. Gitu. Okay. Ada perbedaan lah. Nggak semuanya beda, ada perbedaan. EKE Semi Not a Slim Boy. Iya. Not Slim Boy ini ada sejarahnya. Ada sejarah bang. Ada sejarahnya. Apaan tuh? Jadi dulu pertama kali main sosial media karena saya punya perusahaan nih. Nggak enak sama karyawan. Ini si bos kok. Si bos tukang kritik. Gitu. Bikinlah akun semi anonim namanya Not a Slim Boy. Padahal ada seminya. Gak ada. Dulu gak ada. Dulu cuma Not a Slim Boy. Kerjaannya tuh memang gitu-gitu. Nah terakhir ikut stand up comedy nggak sengaja disuruhlah jadi tampil di TV. Ternyata jadi terkenal saat itu. Nah dimintalah sama produser punya akun Twitter nggak? Ada Not a Slim Boy gitu. Gue bingung aja kan. Di Metro kan ditayangkan. Terus ditayangkan. Ya. Akhirnya followernya jadi banyak. Padahal waktu di Metro sebelum masuk Metro itu followernya cuma 200 sudah. Tiba-tiba langsung membuka jutaan. Enggak ratusan ribu lah. Oh, udah banyak follower. Iya, artinya jadi sudah bisa buat aliran agama. Udah. Ya kalau enggak semuanya bot ya. Ya kalau sebenarnya dikumpulin hebatnya itu ya 100 ribu tuh gede loh. Gede. Karena tapi karena sosial media jadi kecil. Sebenarnya kalau ngumpulin orang 100 ribu di GBK itu penuh itu bang. Tapi aku mau ngucapin selamat nih sama bang. Selamat bang. Selamat apa? Sebagai mantan presiden stand up comedy Indonesia, abang sudah berhasil mengkader kader-kader yang mampu menjadi calon-calon kepala daerah. Ini sindiran atau gimana? Pujian lah. Gimana perasaan bang sebagai senior di dunia stand up? Ternyata teman-teman komika ya. Kalau saya tahu cuman satu ya. Tahu satu ya. Ada lagi emang? Kalau Komeng nggak bisa disebut ini. Iya, dia udah lebih senior dari kita. Kabarnya juga ada yang mau maju tuh Ari Keriting. Oh iya. Sebenarnya nggak apa-apa juga, itu kan hak mereka. Betul. Hak mereka. Karena kenapa waktu Gibran saya tentang? Karena Gibran itu ya Marcel jelas beda sama Gibran ya. Ya dia mengubah undang-undang. Ya mengubah undang-undang. Terus di tengah jalan lagi. Ya terus Marcel itu ya istilahnya nggak punya paman yang bisa ngubah undang-undang. nggak punya bapak yang bisa bagi-bagi bansos. Ya, jadi sebenarnya walaupun ya dicurigai dia proksi dari kepentingan partai. Iya gitu. Tapi ada juga teman-teman berpendapat, aku standingnya di sini nih bang, bahwa untuk menyelaksanakan hak itu tidak boleh mengganggu hak orang lain kan, pasal 28J Undang-Undang Dasar. Ini sosok HTN-nya keluar nih. Iya. Dan yang rusak itu menurut teman-teman di isu ilmu politik dan ilmu hukum tata negara adalah demokrasi internal partai. Lu baru masuk partai, langsung jadi calon, bahkan tidak masuk partai bang, langsung jadi calon. Dan kemudian bagaimana nasib anggota partai yang lain yang sudah habis-habisan di partai?
Pak Anies juga bukan partai kan? Nah itu, tetapi dia berpolitik. Ayo bagus juga ini. Artinya susah juga. Ini sebenarnya kepentingannya kalau kita lihat dari dulu, Pak Ridwan Kamil juga baru masuk Partai Golkar. Waktu dia jadi gubernur atau nggak berpartai. Pak Anies juga tidak berpartai. Jadi sebenarnya ini kalau ditelisik lagi, sebenarnya apakah dia yang butuh partai atau partai yang butuh konstituen yang dibawa si orang ini. Iya. Ya kan kayak Pasya Ungu gitu kan. Betul kan dia butuh suara kan. Butuh suara. Cari orang yang beken. Ya sebenarnya itu dibalikan lagi ke partai. Kenapa lu tidak bisa menghasilkan kader-kader yang menjual gitu. Sehingga harus istilahnya dioplos. Logika lu benar bang. Gua akui itu. Iya. Nah, terus yang kedua. Dalam konteks politik Indonesia. Tapi tetap merusak partai bang. Satu itu. Tapi yang saya lihat sebenarnya lebih ke Marcelnya atau ke calon-calon yang lain. Ini ada orang. Sebenarnya ini udah juga mungkin pemirsa yang lain dengan yang BW tadi ya. Ada orang yang. Misalnya kalau tadi misalnya ya. Misalnya tadi yang jadi. Kita berandai-andai yang jadi calon kepala daerah ini misalnya Panji, mungkin resistensi publik juga rendah, bahkan mungkin ada yang mendukung. Wah gitu dong Bang Panji. Iya. Nah. Lu juga pasti rendah tuh karena lu dianggap comika pintar. Iya, walaupun sebenarnya itu debatable, semua orang pintar lah ya. Gue malas diserang aja. Enggak, ya gitu. Gue nggak rendah tergantung daerah pilihannya. Karena gue kafir kalau di sini mungkin. Mungkin resistensinya tinggi. Mungkin gua kalau di Manado tuh dia atau di Tanah Karo lah. Tanah Karo. Menang tuh bang. Ya nggak tahu juga. Ya saya tidak berani bergembel pakai duit sendiri lah. Iya. Kalau ada yang modalin ya boleh-boleh aja. Hanya saya juga nggak jualan kan. Tapi balik ke soal Marcel. Iya. Kalau tadi Panji mungkin resistensinya rendah. Bahkan mungkin ada yang mendukung. Iya. Termasuk saya oke lah mendukung. Mungkin Narji juga sempat bilang bahwa lu mengubah dari dalam dong. Nah kayak gitu kan pernah bilang kenapa dia masuk ke PKS waktu itu untuk jadi caleg. Nah ini kan Marcel kelihatan nggak pernah konsen terhadap kebijakan publik. Betul. Kok mau jadi pejabat publik? Nah itu aja sih sebenarnya. Tiba-tiba lagi. Sehingga untuk menjadi pejabat publik, kalau dia tidak punya konsen terhadap kebijakan publik, dia jadi pejabat publik nanti agenda siapa yang dijalankan gitu kan. Ya itu menarik tuh. Di sisi yang lain kalau ada kritik soal Marcel adalah soal etika publik. Abang setuju nggak? Karena kan ada yang bilang tuh kayak Panji kan bilang ngapain nih partai mengusulkan orang yang punya masalah terlibat dunia pornografi misalnya. Pernah jadi pengantar narkoba gitu ya. Padahal Panji kampanye juga soal giting-giting gitu kan. Itu masa lalu orang lah ya. Oke. Itu masa lalu orang, kita nggak tahu juga sekarang kayak gimana. Bener. Gue bisa salah terus sama lu ya bang. Nggak gini lah. Kalau kayak gitu masa lalu orang, apakah dia masih melakukan itu saya tidak tahu. Tapi kalau dia masih melakukan, itu akan menjadi handicap bagi dia, menjadi nilai minus untuk dia. Bisa jadi kampanye negatif untuk lawan-lawan politiknya. Tetapi saya tidak, kalau saya warga Tangsel, saya tidak memilih Marcel bukan gara-gara itu. Karena? Tapi karena menurut saya dia kurang kompeten aja. Apakah dia selama ini punya suara soal kebijakan publik? Menurut saya nggak ada gitu. Tapi kan wakil ini di mana-mana dalam teorinya banser. Iya betul. Dan calon dia kan bagus tuh. Pariza Patria ya. Tapi saya bilang juga itu bahwa Pak Riza itu kan belum terbukti bis vote getter. Karena Pak Riza itu jadi wakilnya Pak Anies juga limpahan. Iya. Karena ada yang keluar kan. Iya, yang menang kan Pak Anies sama Pak Sandi. Iya. Pak Riza ini mungkin dari Gerindra ngelihatnya nih kalau Pak Riza sendirian tanpa ada vote getter gagal nih. Gagal. Terus mungkin udah nawar-nawarin ke Dinasti Atut nggak ada yang mau. Akhirnya dipilih Marcel. Iya. Tapi vote getter Marcel itu akan lebih fokus ke milenial dan Gen Z kan? Iya. Berarti partai sudah mengukur jumlah suara Gen Z signifikan sehingga tarik Marcel. Wah. Nah, oke. Ya, dan belum lagi endorsernya kan Raffi Ahmad. Wes. Emang agak peluangnya jadi tinggi sih. Tinggi ya. Peluangnya jadi tinggi. Kecuali kalau, dan ini peluangnya jadi tinggi karena juga lawannya bukan Airin. Kalau lawannya Airin selesai dia. Selesai berat. Peluangnya jadi tinggi. Kalau Airin maju, abang milih?
Saya bukan Tangsel sih. Ya kan tadi abang kalau saya Tangsel, saya juga tidak akan milih Marcel. Kalau abang Tangsel, Airin di sana pilih nggak? Iya pilih lah kayaknya cakep. Karena cakep. Ya sorry ya mam. Tapi prinsipnya orang kan ngelihat itu tampilannya kan ya. Iya. Nih karena kayak Airin ini kayaknya juga mau fokus di Banten 1 kalau nggak salah. Sekarang ya. Ada kemungkinan Airin ini juga tidak akan aktif untuk ngebantu dinasti Atut ini. Jadi mungkin peluangnya jadi ada nih Marcel ini. Iya. Peluangnya membesar lah. Membesar karena kalau lawannya Airin udah berat. Ya, kalau itu sudah bisa kita ucapkan selamat ke Marcel, Bang. Ya, Marcel nanti kalau bikin event gue. Ya, karena gue nggak terlalu nyerang lu. Satu-satunya yang santai aja. Ya santai aja, karena gini loh. Apa yang ditakutkan dari Marcel tidak ditakutkan dari Gibran tidak akan dilakukan oleh Marcel dan dia punya kapabilitas itu. Orang tuanya tidak bisa bagi-bagi bansos. Oke. Tapi kan partainya bisa. Iya sih. Raffi Ahmadnya bisa ya. Gak artinya gitulah. Undang-undang tidak bisa diubah oleh pamannya gitu. Artinya sebenarnya tidak ada celah di situ. Masa lalu dia, ya itu masa lalu dia lah. Ya kan? Semua orang punya sisi kelam. Iya, punya sisi kelam. Kita mulai pengakuan dosa, Pak. Ini kan bukan bilik pengakuan dosa dan Anda bukan pastor. Jadi intinya gitu. Hanya saya tidak memilih Marcel karena menurut saya dia tidak kompeten aja. Oke. Walaupun tadi dijawab oleh Uda Ferry, ya kalau wakil kan selama ini ban serep ya. Ya kalau memang cara pikir kita begitu terus berarti selamanya kita akan punya ban serep dan punya pemimpin yang begitu. Oke. Tapi Abang melihat ada hal lain yang kemudian perlu dipertimbangkan partai nggak selain coba mendulang suara? Selama ini kan partai juga nggak lakuin apa-apa berupa pendidikan politik kan. Tiba-tiba narik orang begitu aja. Iya. Kecuali PKS ya mungkin ya. PKS kan di kadernya pendidikan. Iya, artinya ada pendidikan politik kan. Lewat Liko dan sebagainya. Liko, Bang. Iya, Liko ya. Liko. Iya. Ya itu kol-kolah ya. Jago. Ya, istilahnya di luar suka atau nggak suka dengan aliran yang dianggap konservatif, tapi dari sisi politik mereka pengkaderannya paling jelas ya. Lu jemput-jemput PKS karena gue dituduh PKS ya. Tapi PKS pun di beberapa daerah akhirnya bekerja sama dengan orang-orang terkenal. Kalau nggak salah di Klaten dia kerjasama sama YouTuber otomotif Ridwan. Oh ya Ridwan itu jadi ya? Ya saya kurang tahu ya. Ridwan Hanin itu. Iya, artinya kan PKS juga sadar tapi bedanya Ridwan dengan Marcel dia orang yang cukup concern di masalah-masalah publik terutama soal kebijakan otomotif dan sebagainya. Dia orang yang cukup vokal juga gitu loh. Jadi boleh cari figur beken karena memang partai pasti ingin mendulang suara kan. Iya. Ya, tetapi ya pilih-pilih juga penting. Iya, sebenarnya kayak Pak Ridwan Kamil. Kan waktu itu juga bukan orang partai. Yes. Waktu maju di Bandung 2 kali lagi. Dia itu termasuk figur yang beken di sosial media waktu itu karena dia juga dapat beberapa proyek arsitek yang lumayan mercusuar kayak yang museum tsunami di Aceh. Jadi namanya dikenal lah. Terus kedua dia bikin Gerakan Indonesia Berkebun. Oke. Dan lumayan terkenal tuh Indonesia Berkebun itu. RK ini maju di wali kota 2 kali ya? Iya. Baru gubernur sekali ya? Iya. Udah 3 kali ya? Tanpa partai ya? Tanpa partai. Akhirnya baru sekarang masuk Golkar kan. Berarti tapi sewaktu itu RK itu didukung dan termasuk saya nggak mendukung dia tapi juga tidak melakukan resistensi. Waktu di Bandung itu dia termasuk pengkritik kebijakan-kebijakan dari Pak Dada Rosada yang akan menjadi lawannya. Makanya itu sekarang banyak diselami juga oleh netizen tweet-tweet lamanya. Artinya kan dia orang yang saat itu. Nah kalau sejalan perkembangan zaman dia berubah itu urusan dia gitu kan. Saat itu dia cukup concern. Ya, tapi Anda tidak boleh bohong di sosial media karena orang tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Dan pasti ditemukan ya. Dihapus pun udah ada screenshotnya.
Oke, soal Marcel, kita ini ya. Oke lah, sudahlah. Ya itu masalah dia kok nggak punya concern tiba-tiba mau jadi sesuatu memimpin di mana dia tadinya nggak punya concern di situ. Itu ada kaitan juga nggak dengan keterbatasan Marcel sekarang, dia tidak lagi ada di TV, di ini segala macam, sehingga artinya motif ekonomi. Ada motif ekonominya. Ya itu lagi-lagi masalah motif itu bukan urusan kita juga sih ya. Ya. Ngapain ngurus motif ekonomi orang? Iya, karena kan sebenarnya kalau dia terpilih miskin sekalipun, iya. Ya ngapain? Iya. Artinya itu menjadi nggak relevan lah kalau menurut saya. Nggak relevan. Relevannya itu adalah kalau bagi saya tidak memilih dia karena dia menurut saya tidak kompeten, itu aja. Masa lalu dia, motif dia itu menjadi hal yang gimana ya, susah ya. Bukan urusan kita untuk hal-hal yang menjadi ruang privat juga ya. Subjektif. Model rambut dia bukan urusan kita. Kalau suka ya pilih, tidak suka ya pilih ya. Tapi soal kompetensi itu jadi pertanyaan karena begitu dia buat kebijakan dampaknya untuk publik. Artinya ada dua, dampaknya bisa hancur-hancuran atau dia akhirnya menjalankan agenda-agenda yang bukan agendanya dia gitu kan. Nah kalau dikasih kesempatan memberikan masukan ke Marcel, ruang kebijakan publik seperti apa yang harusnya menjadi program Marcel? Ya tapi susah juga ya kalau daerah ini kan skopnya kecil ya. Dia beda ini ya. Ya skopnya kecil ya. Apakah dia punya akses terhadap pendidikan gitu? Kalau saya tetap concernnya pendidikan ya. Artinya gini loh. Minimal dinas pendidikan Tangsel lah yang diberesin dulu gitu kan. Itu kalau dibayangkan Marcel ketemu dinas pendidikan terus dia ngomong apa? Soal pendidikan, Bang. Iyalah, kalau menurut saya sih lebih ya itu karena di kita saya juga bingung jadinya ya. Ya tapi kan minimal apa yang ada di dalam wewenang dia ya diatur dulu ya. Kalau misalnya mengubah sistem pendidikan di Indonesia kayak di permasalahan UKT dan semuanya mungkin di luar kendali dia juga. Berarti kalau Bang Semi fokus ke isu pendidikan dan dikaitkan dengan teman-teman stand up komedian, kenapa nggak dukung Abdur Asyad aja dorong jadi? Iya, tapi kan sekarang saya tanya balik ke Gerindra, kenapa Gerindra nggak pilih Abdur Asyad gitu kan? Karena pengkritik 02. Iya, atau PKS. Oh iya kan bisa. Artinya kan mungkin dari sisi think tanknya orang-orang partai juga ngeliat mungkin Abdur nih kurang menjual atau gimana gitu, terlalu vokal dan sebagainya gitu. Dia kan harus dilihat komposisi, satu serius, satu bercandaan ya. Satu tukang dulang suara, satu ruang politiknya. Karena kalau kayak saya, apalagi saya, itu tuh punya fansnya garis keras. Tapi dan jumlahnya nggak banyak. Karena Bapak potensial mengkritik wali kotanya. Ganggu kalau jadi wakil. Tapi kan sebenarnya figurnya mirip Ahok ya. Kalau gitu lu cocok di Jakarta. Iya cocok. Orang terbuka menyampaikan gagasan. Ada potensi, Bang. Ada potensi ya. Nanti lihatlah. Kan tahu sendiri kos politik tinggi. Asik. Nggak mungkin Marcel itu. Pendapatan kita 100 juta sebulan. Nggak bisa kita jadi ikut pilkada dengan biaya sendiri. Kalau ditanggung oleh partai? Ya itu lain ini kan. Kalau mungkin Marcel seperti itu. Seperti itu ditanggung lah ya. Karena dia benefitnya adalah soal jumlah suara kan. Dia peroleh ya. Oke. Nah Bang, pertanyaanku yang ini agak bergeser nih soal kedepannya tidak hanya soal pendidikan politik kan, harus ada juga upaya orang yang mendidik itu turun. Nah, salah satu ruang pendidikan politik yang gua pilih itu juga tidak hanya buku, ruang kelas, tapi nonton teman-teman. Iya. Nah, Abang kapan tur? Iya. Supaya kami bisa bahagia dan terdidik kan. Sebenarnya kalau bisa dibilang disclaimer bahwa gua tuh udah tur 2 kali. Ya, 2 kali. Hanya mungkin tur sepanjang karir atau sepanjang karir saya udah dan itu semua dengan biaya sendiri. Jadi saya pernah tur yang pertama tanpa batas 1 dan tanpa batas 2. Jadi
nggak terlalu banyak komik yang sudah pernah bikin tur 2 kali. Saya kayaknya nggak terlalu aktif ya. Hanya kan komika yang punya tur lebih dari 1 tuh nggak banyak. Terus yang kedua, ya mungkin komika sekarang lebih enjoy bikin podcast, terus bikin, ada yang punya rezeki akhirnya jadi filmmaker dan sebagainya gitu. Tapi kalau bikin tur tuh nggak banyak. Karena memang tur ini sesuatu yang menjual ini agak susah gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah dimudahkan karena pasarnya juga membesar gitu. Nah kalau menurut saya stand up comedy terutama kalau jalurnya politik seperti saya, itu memang jangan terlalu jadi pemasukan utama. Karena kalau jadi pemasukan utama kita bisa jatuh miskin. Jadi kita memang harus sudah settle dulu. Makanya saya akhirnya juga bilang ke istri saya harus settle dulu. Dan istri saya setuju, saya settle dulu. Istilahnya tetap settle di usaha saya. Dan stand up comedy ini saya dijadikan sebagai etalase saya mengungkapkan pendapat. Gitu. Jadi sama kayak misalnya kalau dianggap mirip grup musik itu mungkin saya mirip Efek Rumah Kaca mungkin. Jadi tetap indie gitu. Jadi Efek Rumah Kaca kan tetap kedengeran. Tapi dia punya profesi sendiri sebagai profesional. Saya profesional IT, kalau nggak salah mereka di bidang keuangan ada orang-orangnya gitu. Atau kalau dulu ada Pancaran Sinar Patromak ya yang orangnya lulusan UI semua. Ada yang jadi profesional juga akhirnya. Kasiero gitu ya. Jadi berbeda dengan Panji. Panji itu determinasinya kuat sekali di bidang ini. Kalau saya determinasinya saya arahkan ke bidang IT. Di sini saya hanya beropini. Hanya beropini. Nah, dengan demikian saya hanya bisa mengikuti panggung-panggung yang ditawarkan orang. Tapi bukan itu persoalan kami. Kalau Panji itu kan persoalan kami itu, kami ingin dengar lu ngelawak dengan situasi yang sedang lawak-lawaknya. Iya betul gini. Prinsipnya gini, kalau Panji dia meng-create panggungnya sendiri. Dulu saya begitu. Tapi saya tidak punya lagi effort untuk itu, tidak punya lagi daya dan usaha ke situ. Kenapa? Karena menurut saya terlalu berat. Nah, kalau Panji kan dia menciptakan panggungnya sendiri. Kalau saya tidak mau saat ini membatasi untuk tidak menciptakan panggung saya sendiri. Tapi kalau diundang oleh Kelakar, diundang oleh Panji, saya datang. Nah, artinya kalau Bang Ferry rindu untuk saya melawak, ya bikinin dong panggungnya. Nah, kalau Panji kan membikin panggungnya sendiri. Itu bedanya Panji dengan saya. Kalau saya, maaf, saya membikinnya, berkaryanya saat ini di IT dulu. Kita tahu lu salah satu yang getol di dunia IT kan. Ya, kalau di dunia stand up comedy ini, kalau diundang podcast sama Bang Ferry datang saya, sama Pak BW datang. Tapi kalau create podcast sendiri belum. Waktu itu Kelakar mencoba untuk bikin juga, ya saya datang. Jadi prinsipnya begitu concern. Hanya Petrus itu. Ya Petrus saya diundang, masih datang dan saya coba perform Bang. Coba perform sebaik mungkin. Ya sakit perut kita. Bahkan partai-partai itu kan juga ketawa walaupun yang disindir mereka kan. Iya, ada Budi segala ya waktu itu ya. Ramai waktu itu. Aku pikir memang haruslah Bang Semi kita mau nunggu nih. Ada nanti bulan Desember saya juga diundang yang cukup besar itu. Kalau nggak salah pindah dari Istora ke Sentul. Cukup besar panggungnya. Saya jadi performer juga di situ. Dan dengan gaya saya, karena orang biasanya datang, dia expect kan. Kalau dia beli tiketnya Raditya Dika, dia expect sesuatu yang Raditya Dika banget. Ya kan? Ketika dia beli tiket Panji, dia expect Panji ngomong yang seperti ini. Seperti Panji ya. Nah dia juga gitu, ketika dia beli tiket ada Seminya, dia expect, Semi ngomong seperti yang seperti ini, yang kritis, seradikal mungkin. Iya, seradikal mungkin. Nggak tiba-tiba saya ngomongin soal baca cewek-cewek. Ya itu ada ekspektasi itu, artinya kita harus nulis lagi. Intinya gini. Tapi tahun ini ya yang intinya pendidikan politik itu bukan tanggung jawab saya juga. Betul. Tapi saya punya concern ke situ. Terutama komika ini kelebihannya adalah bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Permasalahan yang kompleks itu kan. Supaya orang segera menangkap ya pesan-pesannya. Iya. Atau juga. Dan saya gini ya, saya kalau ada punya kelebihan, saya bisa punya exit clause. Bahkan
untuk membicarakan hal-hal yang tabu sekalipun. Misalnya contoh ini saya tabu banget bang. Waktu gua nonton itu tabu betul. Tapi nggak bisa sampai agama sendiri dicandain. Misalnya contoh soal ini saya pernah ngomong gini. Apa bedanya kampanye negatif sama kampanye hitam, black campaign? Kampanye negatif itu adalah kampanye yang membicarakan kejelekan lawan politik, tetapi semua berdasarkan fakta. Ya, kampanye hitam membicarakan kejelekan lawan politik, belum tentu fakta dan fitnah. Ya. Kalau dibilang Prabowo itu pernah diberhentikan, ya kan? Kalau dibilang Prabowo itu pernah diberhentikan, fakta. Itu kampanye negatif. Okay. Kalau dibilang katanya Prabowo nggak punya burung, saya bilang katanya kan. Saya berani ngomong bahkan ini gak usah diedit. Itu fitnah, ya bilang. Iya kan? Itu fitnah, itu black campaign. Okay. Walaupun mungkin benar, saya bilang gitu kan. Tapi itu apakah bisa dituntut? Karena saya bilang itu fitnah loh. Kalau menurut undang-undang dasar nggak boleh dituntut. Iya. Kemerdekaan berpikir, berpendapat. Karena itu juga sebenarnya saya tidak menuduh dia. Iya. Saya hanya mengungkapkan omongan yang ada di masyarakat bahwa itu fitnah. Betul. Walaupun mungkin benar, saya bilang. Nah itulah. Selalu saya menulis itu karena bahan saya sedikit radikal dan orang bilang pinggir diulang. Selalu saya bikin exit klausulnya. Iya. Itu harus dipikirkan di setiap premis dan punchline yang ada ya. Makanya saya nggak terlalu produktif karena itu. Pikirin arah selamatnya ya. Saya juga ada jokes tentang batas suci ada. Pernah dengar nggak? Belum. Batas suci. Ini mungkin kalau fans saya tahu. Ini maaf dulu, ini murni bercandaan. Exit clause, silakan bang. Ini batas suci itu. Jadi gini, sebenarnya kenapa Pak Ahok gagal, Pak Anies juga gagal soal busway ini? Karena sebenarnya pemimpin kita tuh nggak tahu karakter dari rakyatnya. Busway dikasih separator, diterobos kan sama orang Jakarta. Di separator ditinggingin sampai segini, sama orang Jakarta tetap diterobos. Salah karena pemimpin kita tidak mengenal karakter dari rakyatnya. Nggak usah dikasih separator. Terus garis aja, tapi kasih tulisan batas suci. Gak ada yang berani nerobos. Bahkan saya orang non muslim aja gak berani nerobos. Nah, itu apakah menyinggung? Enggak kan? Iya. Justru itu membawa jokes-jokes agama itu ke tengah menjadi cair. Nah, dan betul kan soal isu pendidikan bahwa pahami karakter warganya. Iya. Jadi bahwa kita justru jokes agama itu justru boleh. Asal yang sifatnya mencairkan. Kalau tiba-tiba nyerang orang begini-begini, itu susah. Jadi tetap saya harus pelajari premisnya. Bahkan yang lebih ini soal Kristen sama Islam, saya bilang. Perbedaan diskrepansinya di mana? Karena sebenarnya nabi-nabinya mirip-mirip semua. Diskrepansinya salah satunya adalah tentang anak yang dikorbankan, peristiwa kurban. Trinitas juga. Iya itu aja. Terus? Peristiwa kurban. Menurut Islam yang dikorbankan Ismail. Menurut Yahudi, menurut Kristen, Ishak yang dikorbankan. Perdebatannya itu udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan sampai hari ini kita masih berdebat dan nggak ada solusi. Dan tahu nggak? Ismail sama Ishak di kedua kitab ini memang berbeda yang dikorbankan. Tapi dua-duanya pengorbanannya nggak jadi. Karena berganti. Iya, di Islam nggak jadi. Ishak juga di Kristen ini nggak jadi. Jadi kita berdebat untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, pakai marah-marah. Iya, artinya kan, oh iya benar juga ya. Nah, itu saya tidak mencoba menyerang. Jadi kita hanya menyerang. Kenapa kita berdebat sampai hari ini untuk sesuatu yang tidak terjadi? Nah itu kan nggak terjadi. Makanya bang, kami butuh tur. Nah itu saya tulis karena saya tahu keduanya dan saya juga ini benar kan di Islam begini ya. Jadi jangan saya salah menyampaikan juga. Oh benar, tidak terjadi kan tidak di Kristen juga tidak terjadi. Sama-sama tidak terjadi, hanya subjeknya berbeda. Jadi kita memberdebatkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Iya, ini soal agama ini, perdebatan agama aku ingat alasan Pak Marsilem Simanjuntak. Iya. Mantan Menkumham.
Dia bilang di dunia ini ada yang 3 hal yang tidak dibutuhkan umat manusia. Satu katanya berdebat soal keyakinan. Iya. Kalau lo percaya bahwa keyakinan lo itu hidayah dari Tuhan, ngapain diperdebatin? Iya. Atau siapapun bisa dikasih hidayah sama Tuhan kan? Iya. Kedua, kapitalisme. Sekaya-kaya apapun, gak lo bawa mati. Jadi sharing dong sama orang lain. Iya. Kekayaan. Nah yang ketiga katanya yang tidak diperlukan umat manusia adalah PPT, PowerPoint gitu. Lu mau ngomong tapi nunjuk PPT, ngomong aja lah. Nah, 3 hal katanya. Wah itu banyak betul. Ya, jadi Bang, kalau Steve Jobs bilang orang yang menguasai materi tidak butuh PowerPoint, dia hanya butuh board dan spidol katanya. Ya tulis sendiri lah. Jadi apa Bang? Kalau mau kita lihat perkembangan politik hari kekinian, ini mendekati hari-hari terakhir masa kepresidenan Jokowi. Iya. Lu ngelihat 10 tahun ini ada apa sih Bang? Gimana? Senang, bahagia dengan Jokowi atau apa? Sebenarnya menyayangkan ya, karena Jokowi ini adalah sesuatu yang banyak aktivis, sebenarnya tokoh pemersatu. Ya, tokoh pemersatu. Orang banyak harapan lah ya. Banyak harapan. Makanya jokes gue juga ada. Soal Jokowi. Jokowi itu tokoh pemersatu. Makanya Jokowi itu dituduh katanya. Jokowi itu kan dituduh komunis. Antek komunis. Jokowi juga disebut antek kapitalis Amerika. Padahal komunis sama Amerika kan musuhan. Di dalam satu jadi tokoh mempersatukan nih antara kapitalisme dan komunisme ini disatukan oleh Jokowi. Coba, luar biasa. Jadi Jokowi. kalau Adam Smith ketemu sama Angel sama Marx itu ini luar biasa nih Jokowi dahsyat gitu. Ya, artinya gitu, ada harapan di awalnya. Termasuk saya tahun 2014 termasuk orang yang mendukung Jokowi. Sangat berharap ya. Tapi ada kekecewaan karena Jokowi yang dari istilahnya presiden yang bukan tidak membawa dinasti mana-mana, ya kan waktu itu kan? Iya betul. Kalau lawannya kan waktu itu Prabowo yang jelas-jelas Orde Baru, ya kan? Menantunya Soeharto, terus istilahnya anaknya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya artinya kan orang darah biru ya. Gitu loh. Nah tapi ternyata dalam 10 tahun ini dirusak sama dia dan dia membuat dinasti baru, bahkan Prabowo sendiri tidak sanggup mengalahkannya, ikut bergabung gitu. Ya kan anak Pak Prabowo cuma 1 Bang. Kalau 2 mungkin dia akan pertimbangkan. Enggak, intinya gitu loh. Soal kebijakan Jokowi? Nah ini yang Jokowi nih. Kalau kata saya itu dia banyakan offset di terakhir. Tapi kan gini, jadi Jokowi itu demokrasi itu dikesampingkan sama dia. Yang penting kan pembangunan, ya kan? Pembangunan iman. Tapi sebenarnya pembangunannya juga untuk siapa nggak jelas. Infrastrukturnya juga menurut saya KW. Kalau KW kita Bang? KW, maksudnya KW 3. Iya, kualitasnya rendah lah. Iya. Jadi kalau kita 3 kuat banget lu Bang. Ya kalau 2 lah. Ya kalau kita lihat atapnya beberapa kemarin yang juga yang LRT bocor atau apa, terus misalnya MBZ tol gitu ya. MBZ juga kualitasnya begitu, terus Becak Ayu di bawahnya juga Kalimalang bocor, runtuh ya. Iya, terus yang Kalimalang di bawahnya juga masih hancur-hancuran, artinya masih KW lah. Nah terus indikator ekonominya memburuk semua, dolarnya naik dan sebagainya. Artinya demokrasi dikesampingkan, harga-harga tapi tetap naik. Jadi kalau misalnya demokrasi dikesampingkan, tapi misalnya orang cari kerja gampang, harga-harga baik turun, ya mungkin orang akan permisi. Tapi kalau sekarang dua-duanya nggak dapet, tapi masih ada juga yang muji 58% itu gitu kan. Ya itulah. Tapi kan sesuai konsisten dengan inisialnya Bang. Apa? JKW. Oh iya betul. Jadi harus konsisten. Ini kayak komputer catat tuh gue. Kayak kurang lucu nih JKW apaan sih? Ya jadi prinsipnya itulah. Dan siapa yang nyangka kalau misalnya kita ngomong ke zaman reformasi kejauhan, kalau misalnya di situ Mas Jabo, Mas Budi lagi ngumpul kan ngomongin soal revolusi Indonesia, terus Seminous Limboy datang dari masa depan. Mas Budi, Mas Jabo udahlah. Kalian juga akan bergabung.
Mungkin gue dipukulin sama mereka. Oh, lu apa? Senior lu ya? Oh, iya. Ya, siapa nih anak baru? Ya, istilahnya kan mereka sedang ngomongin revolusi gitu kan. Tapi gak usah kejauhan. Kalau misalnya kita ngomong 2014 nih di saat inaugurasinya Jokowi dan saya ngomong udah jangan terlalu jatuh cinta sama Jokowi nih. Nanti nih anaknya nih Gibran sama Kaisang ini 10 tahun lagi ini bakal jadi ini. Gue juga gak akan dipercaya. Pasti gak dipercaya. Gak dipercaya. Semua orang gak percaya. Gak dipercaya. Semua tokoh-tokoh senior reformasi hari ini adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa jadi kalau lu datang dari masa depan ketemu mereka di 2014 pasti dibilang gila. Orang gila. Jadi artinya orang-orang dari masa depan itu jangan-jangan orang gila sekarang tuh udah pernah ke masa depan semua. Nah, tapi gini loh, prinsipnya tuh sekarang makin singkat. Bahkan yang sebelum kejadian di MK itu. Bulan-bulan sebelumnya tuh orang nggak akan mungkin lah Gibran. Ternyata disahkan juga. Sampai disahkan pun orang-orang yang punya integritas seperti putrinya Gus Dur masih nge-tweet tuh, masih posting bahwa saya kira ini aturan di MK ini sudah diloloskan, tapi kuncinya tetap di Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk tidak mengambil kesempatan ini. Saya bilang nggak mungkin orang dia yang dia satu-satunya kan, dan yang orang dia yang bikin ngapain pula nggak diambil. Dan terulang lagi kan dengan putusan Mahkamah Agung kan. Iya, artinya dia menganggap bahwa sebenarnya cawe-cawe ini adalah cuman Jokowi beruntung bukan desainnya dia. Sampai saat ini ada orang yang menganggap itu bukan desainnya dia. Akhirnya saya berpikir bahwa ini orang sekelilingnya jahat atau dia sendiri memang jahat gitu loh. Kalau menurut lu siapa? Yang kedua. Yang kedua, gua juga. Artinya gini, mungkin dia kurang pintar. Akhirnya dia menanya orang-orang ini, gue pengennya gini, gimana caranya? Artinya bukan orang-orang ini bilang, Pak, Bapak bikin gini loh. Bukan. Tapi Jokowinya yang lu kerjain nih. Gini nih, gue gak tahu caranya nih. Bisa gak nih secara aturan? Kita akalin gitu loh. Menurut saya. Berarti orang-orang sekitarnya Pak Pratikno lah salah satunya. Mungkin. Dia ngomong dia. Nggak, intinya itu. Jadi seperti itu. Tapi dan dia sebenarnya nggak malu. Sebenarnya gini, di kampanye yang sebelumnya kan dia menyerang Pak Prabowo juga. Saya tidak punya masalah dengan masa lalu saya. Ya kan, artinya itu kan menyerang Pak Prabowo soal kasus HAM. Ya kan. Saya tidak punya utang tapi akhirnya Pak Prabowo sendiri yang dijadikan partner untuk anaknya. Saya tidak punya masalah di masa lalu saya, tapi di masa depan anak-anaknya kan. Gitu loh. Nah, kekurangan saya dibandingkan Panji adalah karena waktu 2024 kemarin saya akhirnya secara open membuka itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Apa tuh? Iya. Bahwa saya mendukung Pak Anies kan. Kelebihannya ya saya open ke masyarakat. Kekurangannya sekarang kalau saya mengkritik rezim Jokowi atau Prabowo ke depan, lu anak abah disebutnya. Anak abah mana ada yang makan babi. Anak abah. Anak abah ginting. Abah ginting. Ya itulah. Itu kelemahan sekali, kelebihan loh kekurangan. Jadi kalau Panji sekarang lebih open. Enak dia. Dia bisa suka-suka dia sekarang. Iya, kalau saya ini agendanya anak abah nih. Padahal seumur-umur saya ketemu Pak Anies dalam kampanye itu berapa kali? Caimin sering. Kan waktu Dasa Anies cuman itu. Nah, sisanya adalah beberapa kali, tapi bukan forum juga resmi. Kalau dengan Caimin lu sih nggak mau menjilat. Jilat dong. Iya. Datang ke rumahnya. Buat apa juga orang dia nggak punya jabatan. Paling nanti nanti saya disuruh jadi ngajar IT di Paramadina doang. Ada nggak fakultas IT-nya? Udah ada tuh. Iya. Ngajar IT di Paramadina buat apa saya? Buat menciptakan hacker yang bisa ngehack di PDSN. Atau mereka masih PDNS. Pak Anies tuh masih di Paramadina gak sih? Gak tahu juga kan. Tapi pasti masih sangat berpengaruh. Iya. Ya kok, ini tolong Semi jadi pengajar di Paramadina oke deh. Tapi pasti lah itu. Tertarik gitu kayaknya. Kayak dia orang bisa bercanda sekaligus ngajar. Bang,
kalau misalnya ada tawaran lebih serius di ruang politik, abang terima? Iya, tapi bukan juga sebagai mungkin ya, bukan juga sebagai kepala daerah, gitu, bukan. Tapi kalau misalnya sebagai konsultan politik, atau misalnya ini Kominfo ada masalah, mungkin saya bentukan timnya bisa gitu loh. Tapi itu ya di ruang-ruang teknis ya, lebih ke teknis ya. Kalau Pak Budi Ari belum mundur nggak bakalan ngajak lu bang. Iya. Anak abah soalnya. Tapi dia kan udah dibaptis juga di di Sungai Jordan ya. Iya. Itu sama juga itu berarti saya penerima baptisan juga ada. Ampun dah, berat langsung. Nah, ini ada yang menarik bang. Tadi abang sempat bicara Marcel, hak dia dan segala macam. Marcel, mohon maaf ya, tidak punya pendidikan tinggi yang signifikan kan. Apa sih dia pendidikannya? SMA kalau setahu saya, ya. SMA SMP. Nah, sekarang ada isu juga, ternyata yang paling tepat untuk masuk ruang pendidikan itu adalah ya udah masuk ruang politik. Begitu sudah jadi politisi, gampang jadi profesor, doktor segala macam. Oh iya. Jadi ini jalan tepat bagi Marcel nih bang. Lu jangan heran satu waktu Prof Marcel, karena itu ruangnya. Ada Pak Dasko, ada Pak Bamsud bakal jadi profesor. Yang padahal dia ada nulis disertasi gitu. Ada juga bang, tetapi problematikanya kampus dan lain-lainnya dipertanyakan, terutama tulisan-tulisannya. Karena ada jurnal Scopus tetapi jurnal Predator atau discontinue. Jadi ada langkah-langkah ajaib bang sehingga menjadi profesor. Tapi itu tetap tapi ada orang yang udah puluhan tahun ngajar belum dapat profesor. Yes, Zainal Arifin Mokhtar yang sudah doktor berpuluh tahun tetapi tidak jadi profesor gitu ya. Iya. Belum lagi profesor kampung bang. Doktor di daerah-daerah sulit sekali jadi profesor bang. Iya. Jadi padahal Pak Zainal Arifin itu dari kampus besar ya, UGM. Iya, termasuk kampus elit lah ya. Karena dia mengkritik, makanya Pak kalau mau jadi profesor dua pilihannya, jangan kritik dan masuk partai. Ya itulah akhirnya kemarin juga ya itulah ketika guru besar di beberapa kampus besar berkumpul dan menyatakan keprihatinan, dianggapnya itu juga anak abah, tukang kritik. Iya makanya susah juga sih. Susah sekarang. Padahal sebenarnya kritik itu tidak menjatuhkan seseorang. Artinya kalau misalnya gini loh, kebijakan Jokowi dikritik dan dia tetap pede. Tetap pede, udah kritik aja. Tetap dijalankan kebijakannya. Dan ketika itu membawa kebaikan, misalnya harga-harga turun, ya udah jawablah dengan itu. Tapi ini kan kenyataannya tidak. Ya dolar kan? makin naik. Ya dolar makin naik. Ya kan? Kebutuhan pokok juga semakin naik. UKT naik. Tapi dia malah siap-siap bagaimana bisa upacara di IKN. Kan itu kan sebenarnya. Sebenarnya kan gak ada masalah kita dia bangun IKN itu terserah. Tapi fokusnya loh. Iya. Ini harga-harga naik tapi ini gimana nih air di IKN kan sebenarnya. Apa harus sekarang? Iya. Gitu ya. Jadi kita mempertanyakan ini sebenarnya nasib kita lagi diurusin gak? Gitu loh. Iya kan? Itu. Karena berat itu ke IKN yang belum ada fasilitas. Iya. Tiba-tiba kan harus undang pejabat negara, seluruh lembaga negara yang ada, gubernur yang ada diundang, duta besar yang ada diundang. Iya. Sementara fasilitas ke sana ini dan sementara ini dipaksakan. Sementara orang kita kan nggak terbiasa cebok pakai daun. Jadi airnya ini harus dari mana gitu kan? Kan bisa belajar daripada masyarakat hukum adat. Iya. Cara cebok yang baik tanpa menggunakan air. Tapi itu kan juga daerah IKN itu daerah yang banyak juga tidak dihuni sebelumnya kan? Iya. Daerah yang kosong ya. Tapi ada memang beberapa masyarakat hukum adat di sana yang terabaikan karena kalau mereka dipindahkan bang, salah satu ciri masyarakat hukum adat kan adalah tanah ulayat. Kalau mereka dipindahkan itu bukan ulayat mereka lagi bang. Oh iya memang jadi. Sementara mereka dilarang punya perwakilan. Padahal ciri khas ada perwakilan itu harus ada yang tinggal. Nah, akhirnya kan
Ya IKN ya gitu-gitu doang bang. Nggak tahu lah, kita lihat lah. Ini sih apa? Kata Prabowo 30 tahun lagi bang. Enggak, ini kan yang dibilang kalau orang bisnis itu the curse of sunk cost. Jadi sebenarnya dianggap sunk cost, tapi sebenarnya ini real cost. Jadi kenapa dianggap sunk cost? Karena udah terlanjur dikeluarkan. Sehingga kalau udah terlanjur dikeluarkan ya diteruskan. Diteruskan. Tetapi apakah memberhentikannya itu sudah dilakukan penelitian, ternyata lebih menguntungkan kalau diberhentikan, nggak apa-apa, rugi apa yang udah dikeluarkan. Ini kan ini diteruskan gara-gara udah terlanjur ngeluarkan aja. Tetapi kalau diberhentikan mungkin lebih untung bagi Indonesia. Kayak kita renov rumah, salah desain gitu kan. Ini teruskan tuh hanya gara-gara udah terlanjur keluar aja duit untuk tukang. Ya, padahal ketika dihitung, diberhentikan mungkin lebih untung kalau membangun. Diperbaiki dulu yang salahnya. Iya gitu loh. Atau membangun tempat lain gitu. Ini kan ambisius banget nih, ada tanah lahan kosong sekian hektar mau dibikin kota baru. Dan nanti semua dipindah. Terlalu ambisius kan gitu kan. Jadi dulu pernah bang, saya ketemu salah seorang profesor terkenal namanya Sheryl Saunders. Di Asia Pasifik dia terkenal di bidangnya ya. Terus saya diskusi ke dia karena dia profesor di Australia, Melbourne. Senior. Karena Australia punya pengalaman ibu kota negara baru, Canberra. Saya tanya, di naskah akademik undang-undang IKN kami ada cerita soal salah satu perpindahan yang menjadi contoh di naskah Canberra, yaitu Canberra. Dia langsung ketawa bang. Itu butuh puluhan tahun ya, ratusan tahun untuk kemudian dipersiapkan. Dan kota mati aja, kota sepi aja begitu. Dianggap gagal Canberra itu. Saat itu ya. Iya saat itu. Jadi sekarang pun sepi kan. Iya, tapi Canberra itu kan ada ini historisnya karena dulu ada dikotomi Sydney dan Melbourne kan. Iya, kota besar ya. Iya, dan kalau ini trivia juga. Kalau ditarik Sydney ke Canberra sama Canberra ke Melbourne itu jaraknya sama. Makanya dipilih di tengah ya. Di tengah. Supaya tidak ada dikotomi itu gitu loh. Jadi ada pilihan-pilihan historis. Nah, tapi saya nggak tahu ya, mungkin nggak pelajari juga sejarah Australia. Tapi kalau kita lihat sejarah kita saat ini, bukan sejarah kita saat ini, keadaan kita saat ini, ya kan? Apakah kita layak untuk punya ibu kota baru dengan banyak problem-problem yang lain gitu loh? Yang bisa diselesaikan dengan dana besar itu. Iya kan? Investornya, buktinya sekarang investornya belum masuk. Jadi sekarang apa yang terjadi di sana kan semua yang dari APBN. Ya kayak rumah menteri, istana. Yang investor masuk dan sebagainya itu kan belum ada. Masih omong kosong aja semua. Iya. Orang memperkirakan Jokowi memang tidak akan berhasil dengan IKN kan. Sebagaimana mobil SMK kan. Iya. Ya mungkin itulah dia juga berusaha keras supaya Gibran sampai Jan Etes jadi. Supaya nanti... Jan Etes. Wah, mungkin nanti yang berhasil Jan Etes. Jan Etes ya. Ya kalau memang kayak gitu ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti kita anggap aja proyek Indonesia adalah proyek keluarga Jokowi dan harus kita support kan supaya Jan Etes bisa menghasilkan ibu kota negara. Karena kalau Jan Etes gagal, kasihan anak cucu kita juga. Jadi kan itu. Jadi lebih ke keterlanjuran daripada gagal gitu kan. Ya udahlah, lanjutin aja lah. Ya, padahal kan sebenarnya banyak nih yang bisa dilakukan, misalnya bikin kampus di setiap kabupaten aja belum. Padahal itu direncanakan ya. Iya. Kan nggak tadinya kan rencananya tuh setiap kabupaten punya kampus negeri, ini aja belum gitu kan. Iya kampung saya butuh itu kampus supaya kita ngajar bang. Satu hukum, satu IT kan. Iya bisa seperti itu. Artinya kan pegawai-pegawai di daerah itu bisa disupport dari daerah itu juga kan. Ya kan, nggak mesti semua sekolah ke Jakarta gitu. Tapi pertanyaannya adalah gini bang, ini sibuk kita ngurusin Jokowi. Emang Anies benar? Ya belum kepilih. Nah itulah. Tapi di Jakarta artinya ada program-program ini yang gue jadi kayak jubirnya Anies. Tapi ada program-program yang menurut saya ya cukup berhasil kayak Jaklingko, terus misalnya dia juga meresmikan beberapa gereja yang bermasalah. Jadi ada pendekatan personal dalam pembangunan rumah ibadah yang dia lakukan gitu. Ngapain bagus bang? Toh diselesaikan dengan tidak beres oleh Pak Heru. Nah, itu saya. Tapi Pak Heru ini nggak jadi kayaknya ya, nggak
Maju. Enggak kelihatan. Makanya dia agak-agak ngambek itu. Karena preferensinya juga nggak bagus, Bang. Kan apa yang dikerjakan Anies dia opposite-nya kan. Iya, memang disuruh kan itu. Sampai lambang Jakarta aja diubah kan. Kalau disuruh nggak tahu. Tapi ya begitulah. Disuruh dari hati nuraninya. Panggilannya pokok gue harus beda dengan Anies. Ya itu. Tapi ya prinsipnya kalau itu saya juga bukan istilahnya anak abah dan saya itu sangat pro Anies. Dan kalau kemarin kan pendekatannya pragmatis aja udah. Ya artinya gini loh, semua calon ini bermasalah. Ada masalahnya. Anies juga waktu itu masih disorot soal masalah pluralisme, politik identitas, Ganjar soal kendeng, soal apa kasus-kasus pembebasan tanah yang banyak melanggar HAM. Tapi menurut saya ya kemarin ya paling mending inilah. Dan yang paling gak mending ya 02. Lu Kristen apa NU sih? NU kan prinsipnya memilih yang sedikit mudaratnya daripada yang banyak. Iya tapi bukan masalah itu juga. Secara logik aja lah udah. Secara logik adalah kita juga bukan milih nabi gitu loh. Iya kan nabi gak akan sempurna. Iya gak sempurna. Kita milih yang mau ngurusin secara administrasi lah ini Indonesia. Nah dari ketiga paslon ini menurut saya yang paling problematik ya 02. Di situ ada Prabowo dengan kasus HAM yang belum selesai. Terus yang di situ ada Gibran yang masuknya lewat carut marut di MK. Dan di situ ada PSI. Udah. Langsung kesel. Dan PSI ini PSI itu ya PSI ini udah punchline. Nggak ada apa di situ ya udah itu udah punchline udah. Nggak perlu dijelaskan gitu loh. Jadi ya itulah. Tapi ada nuansa pendidikan politik, pembelajaran politik selama 2024 ini yang kita dapatkan ya. Iya, tapi kan gini, yang belajar kita, yang pinter orang lain. Jadi ya istilahnya gamblingnya terlalu besar juga. Kayak misalnya teman saya tuh ada Rindra bikin Kementerian Kegelapan. Artinya gelap ke depannya. Karena menurut dia, ini nggak tahu bercanda atau enggak nih Rindra nih. Menurut dia sampai viral juga bahwa memang dia memilih 02 dan beneran dia milih 02. Karena hanya 02 yang bisa membawa Indonesia ke kehancuran. Dan dengan kehancuran ini kita akan bangkit lagi. Jadi kalau mau bangkit lagi itu memang harus hancur. Memang harus di fase itu. Iya. Istilah di kampung saya untuk menjernihkan kolam harus diobok-obok dulu supaya kotorannya keluar dan disaring. Nah, tetapi sejarah dunia mengatakan ada juga peradaban-peradaban yang musnah. Setelah musnah nggak bangkit lagi gitu. Ya, kayak Mesir, ya kan? Iya. Musnah aja. Padahal dulu menjadi peradaban yang terbesar di dunia kan. Ada piramidnya, sphinxnya sampai. Ya musnah aja. Nggak semua peradaban itu harus hancur dan bisa bangkit lagi. Nah ini kita akan hati-hati juga. Dan kita akan jadi peradaban yang kayak gimana gitu loh. Nah, kalau menurut saya ya sekarang saya masih ngelihatnya gelap lah. Kedepannya ini kayak gimana ya artinya. Aku juga merasa susah nih. Artinya gini loh kalau anak-anak saya udah nggak usah mimpi jadi politisi udah jangan. Kalau mau jadi hidup benar ya udah. Tunggu dulu bapak mau jadi presiden nak. Iya kerja aja udah kerja. Okay. Nah beda dengan negara lain misalnya kalau kita lihat setelah Lee Kuan Yew di Singapura. Di Singapura masih orang-orang yang walaupun memang dinasti dia juga tapi anaknya tapi sekarang sudah tidak dinasti lagi. Iya. Ya keluarga dekat. Iya tapi istilahnya orang-orang yang dekat lah. Orang-orang yang pintar, ya kan? Kalau di kita kan nggak orang-orang yang punya koneksi semua. Kan Gibran pintar bang, tamatan Singapura. Iya. Ayo lo. Singapura juga kan ada yang bagusnya ada yang. Di setiap negara ada. Kalau tadi di Singapurnya apa ya? Nanyang oke. Nanyang. Atau NUS gitu. NUS ya. NUS ya. Okay. Kalau ini kan universitas asing. Asing di telinga. Ya saudara-saudara saya juga banyak yang kuliah di luar negeri ya. Tapi kan kalau misalnya ke Australia ya ke Monash gitu loh. Monash, Melbourne. Ya kalau bukan ke situ ya kita nanya juga gitu. Ini jangan-jangan ya mungkin
BSI-nya sana gitu kan. Ya kan sebenarnya kan di semua negara pasti ada lah kampus yang kayak gitunya gitu kan. Ya saya bukan yang ini, tapi kan kalau BSI itu biasanya karyawan saya nih ada juga yang lulusan BSI karena biasanya susah nih kuliah karena sambil kerja, ya udah di BSI aja. Iya. Memang itu slogannya BSI aja. Ya kayak Obama ya. Ya artinya kan orang bukan fokus untuk belajar di situ, untuk kerja cari. Ya artinya tidak akan mencetak orang-orang yang peneliti, nggak akan lah. Dia praktis ya, teknis. Praktis gitu. Tapi ini bayanganku ya, kalau mau tur, ini peristiwa politik 10 tahun belakangan yang diambil atau 5 tahun belakangan yang lebih seru? Ya bisa lah dari semuanya kan kita ngelihat. Tapi kalau 10 tahun kejauhan karena sebenarnya tur terakhir saya di 2014. Artinya bisa lah 5 atau mungkin 3 tahun terakhir. Karena sebenarnya gini, kalau saya bilang ya, ada materi saya sekarang udah nggak kompeten, udah nggak relevan lagi yang saya bilang bahwa tentang tukang tambal ban itu. Tahu nggak yang orang Batak itu? Iya, jadi kan gini, saya ini orang Batak itu tukang tambal ban, nggak tahu terkenalnya itu, yang penting halal. Yang masalah nebar paku kita suruh orang Jawa. Gawat. Jadi nggak apa-apa orang Jawa yang berdosa, tapi kita yang dapat keuntungan. Sebenarnya itu terjadi juga di Indonesia. Orang Jawa yang nebar paku yang mendapat keuntungan orang Batak. Nah, tapi itu konteksnya Lord atau apa? Iya, Lord kan. Tapi apakah masih relevan sekarang? Saya takutnya yang nebar paku itu bukan disuruh orang Batak gitu loh. Dia memang nebar paku aja. Gitu. Dan tapi keuntungan tetap orang Batak. Enggak, jangan-jangan tambal bannya punya orang Jawa yang operatornya itu orang Batak. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu setelah yang perkembangan sekarang itu apakah dia Lord beneran atau setengah-setengah Lord. Iya, sebenarnya Lordnya dia gitu loh. Jadi istilahnya itulah. Itu harus di-rewrite namanya, Bang. Diulang bahwa disesuaikan dengan kondisi. Ya, ini karena mungkin nggak relevan gitu loh. Karena generasi sebelumnya belum tentu nangkap dan nggak sesuai konteks jadinya. Iya. Ya, yang kasus Lord ini apakah benar konteksnya seperti itu gitu loh. Takutnya enggak. Dan orang lihat enggak kok, masih Jawa yang berkuasa gitu loh, bukan lagi Batak. Kalau waktu itu masih ketawa orang. Karena sesuai dengan kondisi itu. Bang, aku termasuk orang yang sangat berharap ada. Iya, ada. Tapi kita buat deal lah di podcast ini. Iya. Kita sedang berusaha tour Semi Not and Slim Boy soal pendidikan politik sebelum Desember 2024 boleh ya, deal ya. Nggak, jadi prinsipnya gitu. Jadi Desember pun saya ada show yang cukup besar. Intinya tuh sekarang tidak menciptakan panggung sendiri, itu aja. Hanya kalau bareng-bareng ada yang bantu. Karena nggak bisa fokusnya itu aja. Iya, lu kan harus kerja di satu itu. Terus yang kedua, kalau ditanya juga misalnya apa bedanya sih? Kenapa lu kan ada yang consider saya sebagai aktivis. Ya nggak apa-apa, terserah orang menilai. Ya memang lu aktivis, Bang. Kalau kata Abdel, lu aktivis tapi udah lama nggak ngisi pulsa, masa aktifnya nggak berlaku lagi. Nggak, artinya ada yang consider saya sebagai aktivis. Ya. Nggak apa-apa, itu penilaian orang. Tapi kenapa gue bisa lebih konsisten, maaf, dengan Pak Budiman Sujatmiko atau misalnya Adian, ya kan? Karena mereka nggak bisa coding, udah itu aja. Jadi nggak bisa buat perusahaan IT. Iya, gitu loh. Atau jadi hack. Jadi kan prinsipnya kan, lah itulah yang saya agak menentang juga. HRD katanya kalau misalnya mau menerima seseorang, dilihat dulu sosmednya. Nah, itu kan nggak boleh, kan concern politik orang ada di situ. Iya. Artinya jangan sampai orang tidak dipilih menjadi pegawai karena medsos ya, bukan kapasitas ya. Iya, itu kan udah sama dengan dulu anak-anak PKI ditandain KTP-nya nggak boleh jadi pegawai negeri. Nah sekarang ada berbagai hal itu. Istrinya nonton medsos ustadz tertentu, suaminya jadi dirjen gagal gara-gara istrinya. Iya, itu kan. Ya kalau suaminya dirjen, itulah akhirnya yang jadi. Itu kan cuman
cara politis untuk menjegal seseorang. Menjegal, betul. Jadi cuman untuk alasan pembenar ya untuk menyingkirkan. Makanya akhirnya saya memilih jalur ini karena walaupun perusahaan saya kecil, saya bos dari diri saya sendiri. Itu pun harus ada yang dijaga, Bang. Ya. Apa tuh, Bang? Ya customer lah. Oh iya. Jangan sampai saya pilih 01, customer saya yang 02 jadi berhenti. Tapi enggak juga. Kemarin saya ada remote nih ke satu customer saya. Kan kita biasa remote terus kelihatan komputer wallpaper, kelihatan wallpapernya gambar Gibran, tetap saya lakukan juga pekerjaan saya gitu. Artinya nggak gitu. Lu ubah gambarnya. Wah, wallpapernya Gibran nih. Ya, artinya di ruang IT lu sangat profesional kan, Bang? Makanya saya sukanya IT itu kayak beras. Oh. Lu beli beras kan gak nanya dulu, lu pendukung 01 gak? Iya. Penting gua lapar. Iya, beli berasnya pulen, harganya bisa miring, lu beli. Iya. IT juga gitu. Nah beda dengan dunia stand up. Dunia stand up ini, kalau lu gak pro pemerintah ya jangan harap lu punya panggung di istana. Iya. Cak Lontong dulu jadi pelawak istana. Begitu 03? Udah enggak. Goodbye Cak Lontong. Coba Cak Lontong. Nah itu. Nggak tahu karena dunia seniman tuh kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi kan pasar lu juga pasti selalu ada kan, Bang? Selalu ada, tapi kan nggak besar. Orang yang isi kepalanya lawakan semi itu relatif ya dekat sama ya Panji, David Nurban. Ya mirip-mirip. Mungkin cara penyampaiannya beda. Beda ya karakternya. Karena saya latar belakang orang kan lain juga. Kalau saya karena dulu demonstran, saya susah juga nyebut diri aktivis ya. Dulu demonstran, terus concernnya ke situ, latar belakangnya juga Batak, jadi keras, lebih pinggir jurang lah. Ya. Makanya mungkin korporat juga agak takut. Kalau sama Panji ini gini lah saya pernah bilang. Panji ini kalau di Indonesia di stand up comedy dia Soekarno. Soekarno ya. Audiensnya banyak. Ya. Kalau saya ini Tan Malaka. Revolusioner. Yang gokil-gokil mau mati ya. Yang lebih ngerti Indonesia tuh Tan Malaka. Yes, dia. Tapi yang memimpin Indonesia Bung Karno puji-puji Tan Malaka, tapi dia yang jadi presiden. Pasti seperti itu. Jadi publik lebih menerima Panji, walaupun Panji lebih respect ke saya. Nah itu persis seperti itu. Jadi Bung Karno respect ke Tan Malaka, walaupun publik lebih mencintai Bung Karno. Iya. Nah, itulah saya Tan Malaka. Jadi saya terima lah. Jadi nanti karakter saya ini dibunuh oleh stand up komedian lain. Tan Malaka kan dibunuh oleh salah satu pasukan Siliwangi kalau nggak salah. Iya, oleh tentara yang dia bentuk sendiri. Iya. Republik yang dia bentuk. Iya. Mas Panji jangan Mas. Ya itulah intinya gitu. Hanya kalau dari sisi pembelajaran, walaupun saya lebih senior dari Panji, hanya kalau di stand up comedy, lu di ITB lebih senior dari dia. Senior. Dari sisi stand up comedy dan khususnya dunia entertainment, Panji tetap guru saya. Karena saya bukan seorang entertainer. Iya, tapi dua karakter ini memang berbeda. Iya. Kalau Panji itu dasarnya itu memang entertainer, dia penyiar radio terus punya acara Kenadeh kalau ingat nggak dulu. Dan di bisnisnya bisnis itu kan. Kalau saya bukan seorang Kenadeh kan gitu. Ya. Saya bukan seorang entertainer, hanya terjebak menjadi seorang entertainer. Ya karena lu fokus bisnisnya di ruang IT. Iya, tapi ketika menjadi entertainer pun sebenarnya saya tidak tidak terlalu nyempung ke dunia entertain karena saya sudah coba masuk, nggak terlalu masuk juga saya, nggak terlalu masuk, jadi nggak bisa gitu. Ya memang lebih side jobnya itu ya stand up comedy, bisnisnya ya di IT. Lu berkembang dengan IT. Hanya sebenarnya saya ingin juga sempat juga mencoba supaya di stand up comedy ini saya maju, sempat maju. Hanya kan karena segmented itu, nah itu juga susah dan orang seperti saya kan nanti dituntut untuk berpihak, itu yang susah. Ya kalau dilihat dengan jokes lu itu, kayaknya cuman di Jakarta, Bandung, malah tapi di Sumatera agak berat tuh ya. Saya pernah coba di Palangkaraya masuk ya? Masuk. Kalau di Sumatera masuk nggak? Dikejar orang gak lo? Di Aceh pernah, tapi mungkin saya rewrite. Makanya saya itu orang yang kalau setiap show akan capek. Karena harus melihat kondisi masyarakat. Ya karena saya waktu ke Aceh itu, saya
survei dulu. Di sini sekarang kasusnya lagi apa? Lu ada jokes gam nggak? Ada. Ada. Apa tuh Bang? Gini loh, saya memang Kristen ya di sini, tetapi saya lahir sebagai orang Kristen. Kenapa? Kalau saya lahir sebagai orang Kristen, saya ngikut orang tua saya. Orang tua saya Kristen, ya saya nggak tiba-tiba juga jadi Islam. Nah, saya waktu kecil misalnya tiba-tiba Islam, saya nggak dikasih makan sama orang tua saya. Anda terakhir Islam. Kalau saya lahir di Aceh, udah pasti saya lahir sebagai Islam. Bahkan kalau saya lahir di Aceh, saya pasti jadi anggota GAM. Dengan sifat saya yang seperti ini. Dan saya di GAM pasti punya jabatan penting. Panglima. Bukan, ketua stand up Indogam. Itu harus dulu. Saya itu pecah mereka. Ketawa mereka. Ketawa gitu loh. Artinya kan bisa. Artinya membawa diversity itu menjadi cair. Jadi bukan menyerang mereka bahwa kenapa saya ada di posisi ini? Ya karena saya lahirnya Batak. Batak itu lahirnya Kristen. Jadi malah kalau secara pendidikan politik, orang-orang seperti lu akan menjadi jembatan untuk mencairnya suasana politik. Hanya saya itu satu. Tapi nggak diikutkan oleh Pak JK untuk perdamaian GAM Indonesia. Terus akhirnya saya bilang seperti itu kan. Jadi waktu itu ke Aceh dan saya bilang itu adalah stand up comedy tour pertama di Indonesia yang datang ke Aceh itu saya. Iya Bang. Bener. Jadi itulah namanya udah sejarah tuh memang nggak bisa dibuat-buat. Kalau meleset dikit selesai itu ya. Enggak, saya bilang gini. Makanya stand up comedy Serambi Mekah. Oh iya. Pertama kali stand up comedy tour di Serambi Mekah dilakukan oleh Seminot Slimboy, bukan Panji, bukan Raditya Dika. Seminot Slimboy seorang kafir sebelah. Tapi kan Aceh dengan Batak, Medan dekat banget. Iya, terutama orang Gayo itu dekat dengan orang Karo. Bahasanya pun mirip. Malah di Kutacane itu banyak orang Karo. Iya. Di Kutacane. Yang jualan masakan Aceh banyak di Medan, yang jualan masakan Medan banyak di Aceh. Terutama Karo ya. Karo itu banyak kulinernya sebenarnya nggak babi. Iya. Kalau Batak di kawinannya pun ada kepala babi. Kalau di Karo kan nggak ada. Nggak. Ada itu masakan yang mirip-mirip Padang itu yang dekat Padang itu yang. Oh ya gulenya kan. Gulenya mirip banget. Mirip. Memang santan-santan gule gitu. Iya. Ya masakan. Si Volga atau apa aku lupa ya. Yang restorannya. Ya sebenarnya makanan Melayu lah itu. Mirip ya. Melayu gitu. Dipersatukan dengan banyak hal kita sebenarnya. Iya jadi ya itulah. Jadi karena memang secara historis orang Batak itu pertama kali diperkenalkan agama Kristen ya. Tadinya kan animisme dinamisme juga saya bilang. Ya kan datangnya kan misionaris ke daerah kita. Ya, kalau tadi datangnya pedagang duluan ya. Lebih Islam daripada Sumatera Barat. Oke. Bang, thank you Bang. Iya. Aku dan teman-teman berpikir memang dan berharap ya Bang Semi bisa memberikan pendidikan politik dan semua ini betul-betul dianggap bagian jokes yang mendidik. Jangan diartikan yang lain-lain. Iya. Tapi kalau masalah simpulan orang itu juga terserah mereka sih. Paling gampang terserah lu. Terserah lu ya. Bang, makasih Bang. Saya makasih juga. Assalamualaikum.